Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila dalam Konstitusi Indonesia atau Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip utama. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Berikut adalah 5 sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang dasar atau aturan utama yang menjadi pedoman bagi suatu negara. Di Indonesia, konstitusi itu adalah UUD 1945, berisi aturan-aturan tentang bagaimana negara Indonesia harus diatur, seperti peran presiden, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana pemerintahan dijalankan. Bagaimana Pancasila terkait dengan konstitusi Indonesia? Pancasila dan UUD 1945 sangat terkait erat. Pancasila merupakan dasar yang menjadi landasan dari segala aturan dalam UUD 1945. Artinya, semua aturan dan hukum yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh sederhana. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konstitusi, negara mengakui adanya agama dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agamanya. 2. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan layak. Bagaimana Pancasila diwujudkan dalam UUD 1945? Pancasila bukan hanya menjadi simbol, tetapi diwujudkan dalam berbagai pasal di UUD 1945 yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa contohnya. 1. Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini menjelaskan tentang kebebasan beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila. 2. Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga negara. Contoh sederhana Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, menghormati teman yang berbeda agama, membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Sila ketiga, bersikap baik kepada semua orang tanpa membedakan suku atau asal-usulnya. Sila kelima, membantu teman yang kesulitan dalam belajar atau yang membutuhkan bantuan ekonomi, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. F. Mengapa Pancasila penting dalam konstitusi? Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, aturan-aturan yang ada di dalam konstitusi tidak akan mencerminkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Pancasila juga membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. 2. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah tempat atau dasar yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Di Indonesia ada beberapa sumber hukum, seperti undang-undang, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, peraturan pemerintah, aturan yang dibuat untuk melaksanakan undang-undang, hukum adat, aturan yang berlaku di masyarakat berdasarkan kebiasaan, putusan pengadilan, keputusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu perkara. Mengapa Pancasila dianggap sebagai sumber hukum? Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum karena dasar filosofis. Pancasila memberikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi hukum yang dibuat di Indonesia. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pengakuan dalam UUD 1945. UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan merupakan sumber hukum tertinggi. Semua hukum yang dibuat harus sesuai dengan Pancasila. Pendidikan hukum. Dalam proses pendidikan hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan rujukan utama. Mahasiswa hukum belajar untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pembuatan dan penerapan hukum. C. Pancasila dan pembuatan hukum. Saat pemerintah atau DPR membuat hukum baru, mereka harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum yang dibuat harus menghormati hak asasi manusia. Contoh, Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi hak anak dari kekerasan dan eksploitasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hukum harus menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Contoh, program bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. D. Contoh penerapan Pancasila dalam hukum. Pancasila mendorong pelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang. Hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup harus mencerminkan sila keadilan sosial dan kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja. Hukum yang mengatur hak-hak pekerja harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti memberikan upah yang adil dan perlindungan terhadap kondisi kerja. E. Tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai sumber hukum. Kepentingan politik. Kadang-kadang, kepentingan politik menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Politisi mungkin lebih memikirkan kepentingan kelompok daripada kepentingan masyarakat luas. Kurangnya kesadaran. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan hukum. Pendidikan tentang Pancasila dan hukum harus ditingkatkan. F. Kesimpulan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang menjadi dasar bagi pembuatan dan penerapan hukum. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan hukum yang ada dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai dasar filosofis negara, Pancasila menjadi dasar yang mendasari semua kebijakan dan hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan bagi seluruh warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam membuat undang-undang, DPR dan pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, undang-undang tentang perlindungan anak harus mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia, meskipun terdapat perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati antarumat beragama, sehingga tercipta kerukunan di masyarakat. Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembuatan hukum di Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, agar menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Contoh, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 seringkali merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, pasal 27 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan mencerminkan sila keadilan sosial. Sebagai sumber inspirasi dalam kebijakan publik, Pancasila memberikan inspirasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi rakyat. Contoh, program bantuan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu harus berorientasi pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pengikat persatuan dan kesatuan, dalam menghadapi tantangan yang ada, Pancasila berfungsi sebagai pengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat bersatu meskipun berbeda-beda. Contoh, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam pemilihan umum, masyarakat diingatkan untuk tidak saling mencaci maki, tetapi saling menghormati pilihan masing-masing sesuai dengan prinsip persatuan Indonesia. B. Mengapa Pancasila penting dalam sistem ketatanegaraan? Tanpa Pancasila, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak akan memiliki arah yang jelas. Pancasila memberikan fondasi moral dan etika bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Kesimpulan, Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari menjadi dasar filosofi negara, hingga sebagai pengikat persatuan, Pancasila menjadi pedoman yang harus dipegang oleh semua warga negara. Dengan memahami dan menerapkan Pancasila, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. UUD 1945 adalah undang-undang dasar yang menjadi aturan pokok dalam penyelenggaraan negara. UUD 45 mengatur tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. B.
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. Pancasila sebagai dasar filosofis UUD 1945. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi UUD 1945. Semua pasal dan aturan dalam UUD 1945 diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini berarti bahwa setiap hukum dan kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam pasal 29 UUD 1945 dijelaskan tentang kebebasan beragama. Ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui keberagaman agama. Pancasila sebagai sumber hukum. UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk menilai apakah suatu hukum itu adil atau tidak. Contoh, jika ada undang-undang yang tidak mencerminkan keadilan sosial, maka undang-undang tersebut dapat dipertanyakan atau dianggap tidak sah berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara yang menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat. UUD 1945 mengatur bagaimana ideologi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Misalnya dalam menentukan anggaran pendidikan, pemerintah harus memperhatikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 sebagai wadah Pancasila. UUD 1945 juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Setiap perubahan atau perkembangan dalam masyarakat harus selalu merujuk kembali kepada Pancasila sebagai pedoman. Contoh, ketika ada perubahan sosial seperti peningkatan hak-hak perempuan, hal ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pancasila dan UUD 1945 dalam pendidikan. Pancasila dan UUD 1945 juga diajarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Anak-anak diajarkan untuk memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dan bagaimana UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, di sekolah, siswa belajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Kesimpulan, Pancasila dan UUD 1945 saling terkait dan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara, sementara UUD 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai dasar hukum yang adil bagi semua warga negara. Pancasila dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan yang mengatur kehidupan mereka. Demokrasi memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. B. Hubungan antara Pancasila dan demokrasi. Pancasila dan demokrasi di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan nilai-nilai yang membimbing pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. Pancasila sebagai dasar demokrasi. Pancasila menjadi landasan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Contoh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan yang merupakan prinsip utama dalam demokrasi. Pancasila mendorong keterlibatan rakyat. Pancasila mendorong seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin. Contoh, dalam pemilihan umum, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara untuk memilih presiden, anggota DPR, dan pejabat daerah. Ini adalah bentuk partisipasi dalam demokrasi, menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Hal ini penting agar setiap warga negara merasa dihargai dan terlindungi. Contoh, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan tidak boleh didiskriminasi. Dalam demokrasi, perlindungan hak asasi manusia sangat penting. Pancasila mengatur etika dalam berdemokrasi. Pancasila juga memberi pedoman etika bagi pelaksanaan demokrasi. Nilai-nilai dalam Pancasila harus dijadikan rujukan untuk menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan bersih. Contoh, dalam debat politik, para kandidat harus menghargai satu sama lain dan tidak melakukan fitnah. Hal ini sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati. Pancasila dan keadilan sosial dalam demokrasi. Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial di dalam masyarakat. Demokrasi yang baik harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan adalah bagian dari penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kebijakan nasional. A. Kebijakan nasional adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan ini harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, termasuk Pancasila. B. Implementasi Pancasila dalam kebijakan nasional. Implementasi Pancasila dalam kebijakan nasional berarti mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek implementasi tersebut. Kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bidang penting di mana nilai-nilai Pancasila harus diterapkan. Kebijakan pendidikan nasional harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila agar dapat membentuk karakter siswa. Contoh, kurikulum pendidikan di Indonesia memasukkan pengajaran tentang Pancasila dan nilai-nilai moral. Siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, berbuat adil, dan berkontribusi bagi masyarakat. Kebijakan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Contoh, program kesehatan seperti BPJS Kesehatan, Badan Penjaminan Sosial, memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi nasional harus berfokus pada kesejahteraan rakyat. Pancasila mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Contoh, program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan akses modal bagi UMKM mikro kecil dan menengah sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan lingkungan hidup. Pancasila juga mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan hidup. Kebijakan nasional harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Contoh, kebijakan pengelolaan hutan dan konservasi lingkungan yang berfokus pada perlindungan sumber daya alam serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Kebijakan politik dan pemerintahan. Pancasila harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan. Contoh, musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat desa atau kelurahan, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan program pembangunan. Kesimpulan, implementasi Pancasila dalam kebijakan nasional sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam kebijakan di berbagai bidang, kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. 7. Penguatan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia berarti bahwa semua hukum yang berlaku harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. B. Pentingnya Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi hukum di Indonesia. Penguatan Pancasila dalam konteks hukum sangat penting karena menjamin keadilan. Hukum yang diambil dari Pancasila akan lebih adil dan merata, menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Melindungi hak asasi manusia.
Pancasila menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga hukum yang dihasilkan juga harus melindungi hak-hak individu. Memperkuat persatuan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum, diharapkan semua warga negara dapat bersatu dalam kesepakatan dan pemahaman yang sama. C. Strategi penguatan Pancasila sebagai dasar hukum. Berikut adalah beberapa strategi untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Pendidikan Pancasila dalam hukum. Menyisipkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum hukum di universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Mahasiswa hukum perlu memahami bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum. Contoh, mengadakan kuliah dan seminar tentang Pancasila dalam hukum untuk membekali calon pengacara dengan nilai-nilai Pancasila. Penyusunan undang-undang berbasis Pancasila. Setiap undang-undang yang disusun harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tim penyusun undang-undang harus melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua aspek Pancasila tercermin. Contoh, Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak harus mencerminkan sila kedua dan kelima Pancasila. Penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugasnya. Contoh, dalam menangani kasus kriminal, aparat penegak hukum harus bersikap adil dan tidak memihak mencerminkan sila kedua Pancasila. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar hukum kepada masyarakat luas, termasuk di sekolah-sekolah dan komunitas. Contoh, mengadakan kampanye dan diskusi di tingkat desa tentang bagaimana Pancasila berperan dalam hukum dan kehidupan sehari-hari. Pengawasan dan evaluasi kebijakan. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan undang-undang yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, membentuk lembaga independen yang melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. D. Kesimpulan. Penguatan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadilan sosial, dan menghormati hak asasi manusia. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terintegrasi dengan baik dalam setiap aspek hukum di Indonesia. Buku referensi Jimli Asyidiki, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Kailan, Dewan Didikan Pancasila, Yogyakarta, R. Soprapto, Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, Raja Wali Pers. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.